Kenapa Presiden Prabowo menyuruh Mas Gibran ke Afrika Selatan menghadiri KTT ASEAN, teman-teman? Di sini kita lihat ada beberapa alasan kenapa Mas Gibran harus ke Afrika Selatan. Bukan masalah Mas Gibran mau dites bahasa Inggrisnya saja. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Seperti biasanya, Pak Presiden Prabowo langsung ke luar negeri, ya kan? Bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri. Kali ini Presiden tidak ke luar negeri, tapi wakilnya Mas Gibran yang ke luar negeri, bertemu dengan orang-orang hebat, Presiden, Perdana Menteri. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia sehingga Mas Gibran harus sana? Mari kita bahas dalam video kali ini, teman-teman. Kalian simak sampai tuntas supaya tidak gagal paham tentang Pak Prabowo. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, kita bersyukur punya seorang presiden yang benar-benar bijaksana. Artinya, beliau tidak keluar negeri karena lebih penting di dalam negeri. Dan alhamdulillah kita melihat hari ini Mas Gibran yang diragukan bahasa Inggrisnya, Mas Gibran bisa secara pasif berbahasa Inggris, berbicara dengan Perdana Menteri, Presiden dari negara-negara hebat di dunia, ya kan, di Afrika Selatan. Bahkan sambutan Mas Gibran itu cukup meriah, teman-teman. Teman-teman, pertanyaannya, kenapa kok biasanya pertemuan ke luar negeri langsung dihadiri oleh Presiden? Dan rakyat kala itu meragukan bahasa Inggris Mas Gibran. Kenapa dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Teman-teman, banyak sekali masalah-masalah di dalam negeri yang tidak bisa diselesaikan oleh Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran. Ini masalah jenderal-jenderal bintang 4. Sementara Mas Gibran belum punya satu pun bintang, artinya beliau masih di bawah umur. Ini maaf, ini bukan mengecilkan wakil presiden. Maksud saya gini, ini masalah jenderal-jenderal yang dipanggil ke istana Hambalang, bukan ke istana, ke kediaman Presiden Prabowo di Hambalang. Untuk apa bintang 4 kalau tidak berguna untuk rakyat? Ini masalah tambang-tambang ilegal, juga barang-barang yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Jadi teman-teman, Pak Presiden Prabowo memanggil jenderal-jenderal, Kapolri, Panglima ABRI, juga menteri-menteri yang terkait. Di sini tidak mungkinlah seorang Mas Gibran yang menangani, karena Presiden Prabowo yang lebih tahu apa seharusnya yang dilakukan. Inilah kebijaksanaan Pak Prabowo. Nah, jadi selama ini teman-teman, Pak Prabowo sering keluar negeri, bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri. Tapi kali ini Mas Gibran yang ke sana. Dan di sini menjawab pertanyaan rakyat Indonesia. Apakah Mas Gibran bisa berbicara bahasa Inggris? Ini kita lihat. Bicara bahasa Inggrisnya Mas Gibran luar biasa. Juga Pak Jokowi yang kemarin ke Singapura, bisa kok mereka berbahasa Inggris. Mungkin selama ini mereka masih belajar. Ini pertanyaan buat teman-teman. Lebih penting memimpin negara atau bahasa Inggris? Apakah jika tidak bisa berbahasa Inggris maka tidak boleh menjadi presiden atau wakil presiden? Ini yang kalian harus jawab. Sehingga kita jangan dibingungkan dengan masalah bahasa, ya kan? Apalah arti bahasa itu? Tapi bahasa ini penting, teman-teman, supaya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Jadi, teman-teman, tidaklah mungkin Presiden Prabowo menyuruh Mas Gibran menangani orang-orang dewasa, jenderal-jenderal. Biarlah Mas Gibran ke luar negeri. Ini sebenarnya yang terjadi, teman-teman. Jadi, buat kalian-kalian, kenapa Mas Gibran disuruh keluar negeri, bertemu dengan presiden-presiden atau perdana menteri? Nah, ini sudah terjawab. Karena banyak sekali masalah-masalah di dalam negeri.
masalah tambang, masalah hutan, bahkan Menteri Pertahanan disuruh apa namanya itu, masalah Pertamina juga disuruh teman-teman untuk dijaga oleh Tentara Angkatan Darat TNI AD. Jadi di sini kita lihat banyak sekali perubahan di Tentara Angkatan Darat. Artinya tentara ini banyak difungsikan lagi. Kalau sebelumnya fungsi tentara hanya terbatas. Ini ada 14 poin revisi tentang Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Begitulah kira-kira teman-teman. Jadi sudah terjawab kenapa Mas Gibran disuruh ke luar negeri. Karena Mas Gibran tidak bisa mengatasi masalah di dalam negeri. Karena masalah di dalam negeri ini luar biasa. Kalau sebelumnya di dalam negeri tidak ada masalah besar, sudah ditangani oleh Pak Prabowo. Jadi inilah fungsi daripada wakil presiden. Nah, juga kita lihat presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang seperti itu. Wakil presiden di pekerjaan-pekerjaan yang biasalah, bertemu orang-orang. Nah, itu pekerjaan wakil presiden. Nah, itu pun kalau tidak ada presiden. Jadi ini sudah terjawab semua teman-teman. Jadi doakan terus Pak Prabowo bisa memberantas korupsi, bisa memperkaya Indonesia dengan cara mempersempit tambang-tambang ilegal, ya kan? Bahkan kita lihat kemarin Jenderal bintang 4 ini, Kapolri Panglima ABRI kena semprot, supaya masalah kekayaan alam tidak bocor lagi ke luar negeri, karena Pak Prabowo sudah dapat informasi tentang kekayaan alam yang dibawa ke luar negeri. Laporannya 100 ton, rupanya 200.000 ton yang sampai ke luar negeri. Ini data dari luar langsung. Jadi Pak Prabowo sudah tahu ini. Jadi wajar Pak Prabowo tidak ke luar negeri, karena di dalam negeri ini lebih penting. Jadi alhamdulillah kita lihat Mas Gibran sudah bisa mewakili Presiden Prabowo. Apakah ke depan Mas Gibran akan dicalonkan sebagai calon presiden? Kita tidak tahu teman-teman. Yang pastinya kita lihat 4 tahun lagi ke depan, siapa yang seharusnya memimpin Indonesia, Mas Gibran atau Pak Prabowo, atau juga Mas Anies Baswedan, ya kan? Mas Anies Baswedan kan bisa juga nanti mencalonkan sebagai calon presiden, menantang petahana Presiden Prabowo. Apakah Anies akan seperti dulu, unggul seperti yang dulu, ya kan? Kita lihat kalau Pak Prabowo terus bekerja seperti ini, pro pada rakyat, maka Pak Anies akan ketinggalan jauh. Nah, ini prediksi teman-teman, tapi kita tunggu ke depan. Apakah Mas Anies Baswedan akan mencalonkan diri menantang Pak Presiden Prabowo Subianto, atau Mas Gibran yang akan menantang Presiden Prabowo Subianto maju di 2029, ya kan? Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.